Shalom jemaat terkasih. Mari kita simak bersama warta lisan untuk hari ini. Yang pertama adalah mengenai rapat kerja bersama. Siang ini di lantai 4 akan dilaksanakan rapat kerja bersama Majelis Jemaat beserta pengurus bidang dan komisi untuk program-program pelayanan 2024. Kiranya jemaat dapat mendukungnya dalam doa agar raker ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, mengenai persembahan Natal 2023. Sampul persembahan Natal telah diedarkan mulai minggu ini sampai dengan 24 Desember 2023. Kiranya jemaat dapat mempersiapkannya dan memberikan yang terbaik untuk Natal tahun ini. Yang ketiga adalah tentang perayaan Natal, Komisi Lanjut Usia. Komisi Lanjut Usia akan mengadakan proyek Natal dengan tema Jangkar Pengharapan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 17. Jemaat lansia diundang menghadirinya dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu di catering area. Dan hari ini merupakan pendaftaran hari terakhir. Yang keempat adalah tentang proyek Natal Komisi Remaja. Komisi Remaja akan mengadakan proyek Natal pada hari Rabu 20 Desember 2023 di Rumah Sakit Jiwa Menur pada pukul 8 dan di Yayasan Kanker Indonesia pada pukul 14.30. Pendaftaran keikutsertaan dapat langsung melalui scan QR yang ada di layar LED atau melalui booth pendaftaran di catering area. Yang kelima adalah tentang pendataan jemaat simpatisan. Berkaitan dengan upaya majelis jemaat untuk makin meningkatkan pelayanan, maka akan dilakukan pendataan kepada segenap simpatisan yang telah beribadah di GKI Sulung. Saat ini di depan pintu masuk ruang kebaktian telah tersedia booth pendataan untuk memudahkan jemaat simpatisan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Yang keenam tentang bina pranikah. Bagi jemaat yang akan memohon pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi di GKI Sulung, maka diwajibkan untuk mengikuti kelas bina pranikah terlebih dahulu, yang akan diadakan kembali selama bulan Maret 2024 tiap Sabtu pukul 17.00 dan Minggu pukul 11.00 dan akan diakhiri dengan retreat bina pranikah. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Penatua Hoven atau Ibu Priscilla dengan nomor seperti yang tertera. Selanjutnya adalah berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu pukul 6 Desember, tanggal 6 Desember 2023, Bapak Ing Wibisono dengan nomor anggota S2935 di usia 74 tahun. Alamat Jalan Babatan Pantai Utara, Surabaya. Jenazah dimakamkan pada hari ini, Minggu 10 Desember 2023 di pemakaman Sentong Raya Lawang. Dan kiranya penghiburan dari Tuhan Yesus yang dapat menguatkan segenap keluarga. Berita duka yang kedua adalah telah berpulang juga ke rumah Bapa di surga tadi malam, Minggu pukul 00.10, Marliana Halim. Mengenai proses selanjutnya, kami masih menunggu info dari keluarga. Kiranya penghiburan dari Tuhan juga yang akan menguatkan segenap keluarga. Sekian berita jemaat minggu ini, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih Kristus bagi kita semua. Bertobat adalah salah satu wujud perbuatan iman kita dalam menantikan hari kedatangan Tuhan. Marilah kita datang menyatakan pertobatan hidup kita dan hidup berdamai dengan sesama pada ibadah Minggu Advent kedua ini.
Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati pertobatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dua batang lilin Advent telah menyala sebagai tanda bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Apa yang harus kami persiapkan? Yesaya pasal 40 ayat 3 mencatat bahwa ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Kami datang bertobat di hadapan Tuhan. Gunung dan lembah harus diratakan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Datangnya sudah dekat, siapkan dirimu, buka selebarnya pintu di hatimu. Sedang menyaksikan kedatangannya, beri pembebasan. Semua orang percaya, rasakan hadirnya yang menjadi raja dalam hati kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, marilah kita datang berhimpun, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Fajar yang baru sudah merekam. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia.
Saudara-saudara, ibadah kita berlangsung karena anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih sayang Kristus menyertai hidupmu. Aku adalah kasih. Akulah alasan mengapa kamu harus bertobat. Aku selalu ada untukmu saat kamu sedang tersesat di jalan yang salah. Saat kamu berpaling dari Allah, aku menggerakkan hatimu agar kembali dekat kepada Allah. Ketika kamu merasa tidak layak dan menasihati diri sendiri, aku memberi alasan untuk tetap mencari Allah dan membuatmu percaya bahwa betapa Allah sangat mengasihi. Aku adalah kasih. Aku melembutkan hatimu agar dengan penuh sesal dan malu kamu jujur mengaku dosamu dan kesalahanmu kepada Allah. Aku membawamu menerima pengampunan dari Allah dan menuntutmu hidup dalam pertobatan. Aku mengubah hatimu seperti salju, supaya kamu dapat kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Masihkah aku ada di hatimu sampai saat ini? Masihkah aku tinggal di dalam hidupmu selamanya? Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami datang mengakui kelemahan dan kerapuhan kami. Sehingga kami masih sering tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Sungguh kami datang bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami tidak ingin jauh dari kasih Tuhan. Raih kami ya Tuhan kembali mendekat kepadamu. Ubah hati kami, perbaharui hidup kami di dalam kasih sayang pengampunan Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat menunjukkan pertobatan hidup kami dan hidup menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Mari bersama-sama kita pujikan nyanyian ini. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Katakan Engkaulah penjurunnya Tuhan. Engkaulah penjuran ku tanam liat. Bentuklah aku Tuhan. Bentuklah aku. Jemaat sekalian, Allah telah mengampuni kita, maka marilah kita juga hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kami hidup berdamai dalam kasih Allah. Di dalam kasih Kristus, kita saling menerima seorang dengan yang lain. Kami saling mengasihi dalam kasih Kristus. Saya mengundang kita untuk semua bangkit berdiri. Dan marilah kita memberikan salam damai dalam cinta kasih Kristus kepada saudara seiman kita. Sejak Yesus ada di hati kita, maka kita mengalami perubahan hidup yang besar. Dan kasih Allah pun semakin terpancar melalui kata, perbuatan, serta perilaku hidup kita setiap hari. Maka marilah kita menyatakan syukur kita dengan menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita.
bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Katakan, aku mau bertobat. Tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku.
kasih, kita bagaikan rusa yang merindukan air. Demikian kerinduan kita untuk terus-menerus mengalami kasih Tuhan saat kita kembali mendengarkan sabdanya. Marilah kita menyatakan kerinduan kita dan kesungguhan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi terang dan pelita bagi jalan kehidupan kita. Seperti rusa yang terus rindu akan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Bapa Surgawi, hari ini kami merayakan Minggu Advent yang kedua. Semakin dekat saja pada perayaan akan kelahiran Kristus Yesus. Tetapi jika kami renung-renungkan ya Tuhan, apabila ternyata Kristus datang pada saat ini juga menghampiri kami, maka kami tidak siap. Kami tidak siap mempertanggungjawabkan segala kehidupan dan perilaku kami yang ada di dalamnya. Kami tidak siap sebab kami masih banyak menyimpan perbuatan-perbuatan dosa yang belum kami sesali dan akui di hadapan Tuhan. Kami belum siap sebab masih banyak relasi-relasi kami yang rusak. Dengan keluarga kami, dengan gereja kami, dengan masyarakat kami. Ya Tuhan, pada hari ini perdengarkanlah kami kebenaran sabda Tuhan. Tolonglah kami agar kami semakin siap ketika waktunya memang semakin dekat. Kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang kami andalkan. Agar kami bukan hanya mengerti akan apa yang kami baca, tetapi menghidupinya dalam sisa perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah yang memberkati dan menerangi kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali saya memulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Sebenarnya saya pernah khotbah di GKI Sulung, tapi khotbah online. Jadi waktu itu saya rekaman khotbah di GKI Kuningan dan rekamannya dikirim ke
Surabaya dan diputar di, kalau nggak salah, ibadah online pada saat itu. Dan dalam perkenalan dalam khotbah yang pertama sesungguhnya saya sudah memperkenalkan diri nih. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu lupa. Makanya saya kenalan lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, nama saya Pendeta Pramudia Hidayat, istri 1, anak 2. Tidak boleh ditukar. Ya, istri 1 Ine Noviana, anak 2, yang pertama perempuan Virela kelas 2 SD umur 7 tahun, yang kedua Febert laki-laki umur 5 tahun. Saya melayani di GKI Kuningan, gereja kecil di selatan kota Cirebon, 33 km dari kota Cirebon ke arah selatan, dan posisinya itu ada di kaki Gunung Cermai. Jadi kalau saudara-saudara membayangkan Gunung Cermai yang tinggi dan kami ada di kaki Gunung Cermai, maka udaranya bagaimana saudara-saudara? Dan saya datang di Surabaya, saudara-saudara. Memang luar biasa, saudara. Tapi tidak apa-apa, ya, kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Saudara, saya ditahbiskan menjadi seorang pendeta dengan basis pelayanan di GKI Kuningan 12 Oktober 2015. Berarti sudah berapa tahun, saudara-saudara? Sudah 8 tahun. Jadi saya sudah mengenal seluk-beluk pelayanan sebagai seorang pendeta 8 tahun. Tetapi sebelum 8 itu saudara-saudara, masa perkenalan dan orientasi itu 3 tahun. Ya, di total itu kurang lebih sekarang ya bisa jadi sudah 10 atau 11 tahun lah. Ya. Saya merasa pengalaman sudah lumayan panjang. 10 tahun bukanlah pelayanan yang singkat. Ya. Saudara, setelah ditahbiskan tahun 2018 saya ditugaskan menjadi ketua BPMK GKI Klasis Cirebon. 2018 kemudian berakhir pelayanan 2021. Di persidangan tahun 2021 saya diminta untuk periode kedua. Jadi 2021 sampai nanti tahun depan 2024. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang saya rasakan? Pengalamannya tambah banyak. Tahun 2018 ketika diminta pertama kali jadi ketua, ada salah satu jemaat di lingkungan klasis kami yang pendetanya mutasi. Jadi harus ada pendeta konsulen. Ditugaskannya lagi saya jadi pendeta konsulen di sana. Dari mulai saya penahbisan sampai dengan hari ini, saudara-saudara, ada 6 calon pendeta berproses di lingkungan kami. Jadi udah 6 orang dibimbing, semuanya udah pada jadi pendeta. Sekali lagi, apa yang saya rasakan, saudara-saudara? Saya merasa banyak tahu. Saya merasa senior. Saya merasa pikiran saya adalah pikiran yang layak untuk didengar, diterima. Saya merasa, saudara-saudara, kalau engkau tidak mendengarkan dan mengikuti apa yang saya katakan, kamu cari-cari masalah dengan situasi ini. Jadi saudara-saudara, memang itulah kenyataan dalam kehidupan manusia. Maaf, termasuk para pendeta dan juga para pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Semakin ia sudah lama melayani Tuhan, semakin dia sudah terlibat di lingkup-lingkup yang lebih luas, semakin dia sudah tahu banyak hal, saudara-saudara. Ia berpotensi untuk jatuh kepada keangkuhan dan kesombongan. Jangan senang dulu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara bukan pendeta dan bukan penatua. Sorry nih, semua juga sama. Kalau saudara-saudara dalam lingkungan pekerjaan, saudara-saudara sudah bekerja puluhan tahun misalnya, saudara-saudara pasti langsung merasa saya senior di tempat ini. Saudara-saudara di hadapan anak-anak saudara, di hadapan mantu-mantu, di hadapan cucu-cucu, saudara-saudara akan mengatakan, papa itu sudah makan asam garam kehidupan, dengerin papa.
Mama itu udah tahu, oma ini udah ngerti yang begini-beginian, nurut sama oma. Semakin seseorang dipercaya Tuhan untuk mengerjakan ini sekian waktu lamanya, maaf saudara-saudara, semakin juga potensi dia untuk menekan, untuk memaksa orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya berbagi pengalaman lagi saudara-saudara. Baru-baru ini kami rapat bersama-sama dengan pendeta yang lebih muda. Yang salah satu, yang saya bimbing lah, saya begitu. Dan di rapat itu tegang. Ya. Kenapa kepo mau tahu isi rapatnya apa? Nggak boleh saudara-saudara. Di GKI nggak boleh bocorin rapat ya. Nggak boleh. Kami tegang pada saat itu. Dan yang namanya rapat saudara-saudara kalau udah tegang ya tentu kemudian keluarlah statement-statement yang keras. Saya mengaku dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara. Dan saya bilang begini pada saat tegang itu. Kalau kamu gak mau dengerin terserah. Tahu gak? Kata terserah itu menakutkan loh saudara. Boleh nggak pergi ke sana? Jawabannya boleh, senang. Jawabannya nggak boleh, kecewa. Tapi kalau jawabannya terserah, nakutin saudara. Kalau kamu nggak mau dengerin saya, terserah. Jadi saat itu saudara-saudara saya sangat menyadari bahwa saya mengeluarkan kalimat yang keras dan itu didengar oleh rekan-rekan pelayanan saya dan mereka yang lebih junior daripada saya. Dan dalam situasi yang tegang itu terus terang saudara-saudara kita akhirnya tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Ya saya kira teman-teman penatua pernah tahu ya situasi seperti ini. Ketika tegang dan kemudian kita gak bisa ngambil keputusan. Itu terjadi juga kok di tempat yang lain. Tapi ada pelajaran penting saudara-saudara pada saat itu. Setelah rapat selesai kemudian saya pulang dan saya mulai istirahat, saya gak bisa tidur saudara. Saya memikirkan kata-kata saya yang keras tadi. Dan karena gak bisa tidur saya kirim WhatsApp kepada teman rekan pendeta saya yang pernah saya bimbing itu. Masih saya simpan WhatsAppnya. Saya bilang begini. Saya tuh, ini pakai bahasa asli saja ya, gak pakai saya lagi. Gue tuh kaget loh. Ini yang ngetik saya dulu nih ya. Gue tuh kaget loh. Dan memang sempat salah sangka. Tapi gue berusaha memahami situasi itu. BTW sorry ya, saya duluan minta maaf. Karena saya pikir ini salah saya. Dan gak bisa tidur itu gara-gara saya sadar saya salah gitu ya. BTW sorry ya, gue tadi kasih contoh yang keras dan emosional. Lalu rekan saya bilang begini, gak apa-apa kok, sorry tadi saya juga keras, salah pakai kata-kata, sama kerasnya. Ya ada kata-kata itu ya, sama-sama kerasnya. Kita beda pendapat, tapi tetap salam damai ya kok. Jadi saya kemudian terpaut pada WhatsApp itu dengan kata-kata, maaf ya salah pakai kata-kata yang sama kerasnya. Saya makin gak bisa tidur saudara-saudara karena saya bertanya-tanya. Jadi teman saya yang lebih junior ini belajar tentang kekerasan. Dari siapa kalau bukan seniornya? Wah saudara-saudara memang ini bagian yang ternyata tepat sekali dengan tema khotbah hari ini. Aku bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang di tempat ini merasa tidak pernah berbuat salah?
Ini beneran apa bohongan nih, gak ada yang ngacung nih. Oke, pertanyaan saya ganti. Siapa di tempat ini yang merasa pernah berbuat salah? Ngacung. Saya melihat ada yang abstain di sini. Ini golongan golput ini memang kudu diberantas ini emang. Nyusahin negara emang ya. Ya baik saudara-saudara, tapi sekurang-kurangnya saya lihat ada yang mengangkat tangan setengah-setengah, ada yang mengangkat tangannya tinggi banget, ada yang mengangkat tangannya segini gitu biar gak kelihatan. Apalagi kalau salahnya sama pasangan hidup, istri ada di sebelah, jangan tinggi-tinggi ngangkatnya. Soalnya tadi pagi baru salah gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi yang kita dengar tadi saudara-saudara, mari kita mengkaitkannya dengan apa yang terjadi dalam bacaan kita. Saudara-saudara, cerita kita adalah cerita yang dimulai dengan ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya, orang yang berseru-seru di padang gurun itu adalah orang yang mengubah situasi padang gurun, saudara-saudara. Padang gurun itu tempat yang sunyi. Kalau orang ada di tempat yang sunyi, saudara-saudara, orang bisa tertidur dengan lelap. Orang bisa menikmati suasana santai. Tetapi begitu suasana sunyi itu diubah, digaduhkan, diganggu oleh pernyataan daripada Yohanes Pembaptis yang mengatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Mengganggu sekali saudara-saudara. Bahkan bukan cuma lebih dari sekedar mengganggu, ini adalah kata-kata yang akan merepotkan juga saudara-saudara. Saya yang sudah sekian tahun jadi pendeta diganggu saudara-saudara dengan perbedaan pendapat. Saya diganggu dengan konflik saudara-saudara. Saya diganggu dengan penolakan saudara-saudara. Saya diganggu dengan hal-hal baru yang membuat tadinya sudah stabil, sudah baik-baik saja. Sekarang harus dipikirkan ulang, apa yang salah? Saya tah yang salah atau bagaimana? Yohanes Pembaptis saudara-saudara sebenarnya sedang mengganggu banyak orang pada saat itu. Supaya orang-orang itu tidak dalam hanya situasi yang tenang-tenang saja, baik-baik saja, sementara sedang berjalan ke arah yang salah. Yohanes Pembaptis berisik saudara-saudara. Yohanes Pembaptis berteriak dengan keras. Ada kontradiksi yang dia ingin sampaikan. Tiada lain tujuannya adalah agar banyak orang di antara kita, semua saudara-saudara dan saya sadar. Kita menemukan makna dan kita mengalami pembaharuan. Kalau saudara-saudara pernah ditegur oleh anak kecil, saudara-saudara pernah ditegur dengan keras oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara pernah ditegur oleh orang yang jauh lebih tidak mengerti daripada kita. Apakah kita kemudian mengabaikan teguran itu? Atau kita mendengar lalu kita merasa sakit lalu kita menolak teguran itu? Atau kita kemudian menangis, memikirkan ulang dan menemukan hidup yang baru? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu gangguan-gangguan yang dimunculkan oleh Yohanes Pembaptis, seruan-seruan itu tujuannya tiada lain adalah untuk pertobatan. Tujuannya tiada lain adalah orang harus memeriksa batinnya secara memadai. Tujuannya adalah orang kemudian melihat apa yang sudah terjadi ke belakang, kenyataannya seperti apa. Terimalah itu dulu sebagai sebuah kenyataan. Terimalah ketidaksempurnaan kita. Terimalah ketidaksempurnaan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab Allah menerima ketidaksempurnaan kita. Allah makasih dan mengampuni segala kesalahan kita.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita membicarakan dengan kuat tentang pengakuan dosa yang kemudian dikaitkan dengan baptisan, saudara. Kalau kita mau membicarakan tentang pengakuan dosa, saudara-saudara, maka ini ibarat kita datang pergi ke dokter gigi. Kita pergi ke dokter gigi, lalu dokter giginya itu bilang, mau apa dengan kedatangannya ke sini? Lalu kita bilang kepada dokter gigi, dok, tolong general cleaning untuk gigi-gigi saya. Saudara, kalau saudara-saudara mengatakan general cleaning, saudara-saudara jangan berasumsi yang bukan-bukan, saudara-saudara. General, umum, cleaning, bersih. Lalu supaya umum itu bersih maka giginya dipretelin semua, tinggal sisanya gusi ompong, mamam gitu. Bukan, saudara-saudara ya, bukan begitu. Jadi general cleaning adalah kotoran-kotoran yang ada pada gigi saat itu, yang nyelap-nyelap, yang susah dibersihkan oleh sikat gigi itu, yang membuat gigi kita berwarna kuning itu, saudara-saudara, dibersihkan. Nanti setelah dibersihkan, apakah saudara-saudara berhenti makan supaya giginya tidak kotor lagi? Atau lapar kalau begitu ya? Tapi tidak, kita tetap makan lagi. Kita tetap berusaha rajin sikat gigi lagi. Tetapi biasalah karena godaan-godaan ngantuk dan lelah, saudara-saudara, kadang-kadang main tidur aja lupa sikat gigi. Lalu mulai kotor lagi. Lalu datang lagi kepada dokter, dok, general cleaning lagi. Saudara-saudara yang terkasih, datang lagi untuk general cleaning, datang lagi untuk general cleaning adalah sebuah yang bisa kita ibaratkan sebagai kehidupan spiritual kita. Datang lagi kepada Tuhan dan kemudian Tuhan, ada yang salah, ada yang kotor, ada yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi bukan berarti kemudian kehidupan saya berhenti, saudara-saudara. Tidak mau lagi berkiprah, tidak mau lagi berkarya, tidak mau lagi berusaha supaya tidak ada yang salah. Tetap lakukan itu semua. Tetap kerjakan tugas-tugas panggilanmu, kerjakan semua pekerjaan-pekerjaanmu, jalani semua peran-peran dalam kehidupan. Dan kemudian kita datang lagi secara rutin di hadapan Tuhan sambil hari demi hari mengalami pembaharuan. Saudara-saudara, yang disebut dengan pengakuan dosa, yang kemudian oleh bacaan Injil Markus dikaitkan ritus setelah itu adalah baptisan. Maka yang disebut dengan baptisan itu bukan semata-mata saudara-saudara telah dinyatakan bersih dari semua dosa. Tetapi yang disebut dengan baptisan itu juga menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru berarti saudara-saudara telah diteguhkan, telah ditabiskan sebagai anak daripada Allah. Anak-anak Allah. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pengikut Kristus yang juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Bukan cuma ritus dibaptis, tetapi juga status sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, status sebagai anak-anak itu merupakan status yang penting. Nih, saudara-saudara bayangkan ya, kalau misalnya di tempat kerja saudara-saudara, dalam satu kelompok, dalam satu ruangan itu ada 10 orang, dan yang 8 menyenangkan hati, yang 2 jelei. Ya. Menyebalkan, keras kepala, susah diajak bicara, tingkahnya merusak-rusak begitu. Kemudian bayangkan saudara-saudara, 2 orang yang jelei ini mengirimkan surat pengunduran diri dan kita mendengarkan kabarnya. Apa respon saudara-saudara kalau mendengarkan kabar teman kita yang menyebalkan keluar dari kantor? Bagaimana respon saudara-saudara? Puji Tuhan. Ya toh? Bayangkan saudara-saudara lagi naik kereta api perjalanan malam saudara-saudara.
Dan salah satu penumpang di kereta api itu tidur dengan muka menghadap ke atas dan mulut mengangap dan kemudian ngorok sekeras-kerasnya sampai satu gerbong itu terganggu semua. Lalu kemudian di tengah perjalanan ketika mendengarkan pengumuman bahwa keretanya nyampe di stasiun tertentu, lalu dia terbangun dan kemudian dia berdiri dan dia turun, dia tidak lagi bersama-sama dengan kita di dalam gerbong kereta itu. Apa yang akan saudara-saudara katakan? Puji Tuhan. Tapi kalau anak saudara kabur dari rumah karena kenakalannya, saudara-saudara bilang apa? Puji Tuhan. Sungguh terlalu. Diajari siapa itu? Kita akan mengatakan dengan sedih, ampuni dosa saya Tuhan. Sampai anak saya kayak begitu dan kabur dari rumah. Apa yang akan saudara-saudara lakukan? Cari anak itu. Sekuat tenaga, keluarkan uang, pakai waktu. Jelek-jelek itu anak saya sendiri. Kalau dia jelek, kenapa bapaknya juga jelek? Tapi itulah saudara-saudara, dengan demikian kita bersama-sama belajar tentang status seorang anak. Begitu penting di mata ayah dan ibunya. Begitu diterima segala kekurangan dan kelemahannya. Begitu terbuka pintu penyesalan untuk diterima pertobatannya, saudara-saudara. Anak-anak Allah itu adalah status yang penting yang mestinya menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, ieu teh kunaon sih menilelet kita? Macet Pak. Nah gitu, terima kasih. Saudara-saudara, sekali lagi dalam masa menyambut kedatangan Kristus itu ya. Bayangkan kalau apa yang dikatakan Kristus ketika Kristus datang ke dalam dunia ini untuk kedatangan yang berikutnya. Kemudian Kristus mengatakan, aku akan berterus terang kepadamu. Kalimat ini saudara-saudara pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Aku akan berterus terang kepadamu. Hidupmu nampaknya suci, hidupmu nampaknya baik. Tapi aku tahu isi hati dan pikiranmu. Aku mau berterus terang kepadamu. Engkau adalah orang-orang yang munafik. Kalau kita mendengarkan secara langsung Tuhan berkata di hadapan kita, Tuhan mengatakan, aku mau berterus terang kepadamu. Ketar-ketir kan? Aku mau berterus terang kepadamu merupakan sebuah kalimat yang sangat keras untuk mengajak kita merenungkan yang kelihatan di depan banyak orang dengan yang asli ada di dalam itu. Sesuai atau tidak, cuma kesan atau tidak, cuma bungkus kado atau tidak. Dan itu yang menjadi dasar yang memotivasi kita untuk segera menghidupi seluruh kehidupan kita di dalam konteks pertobatan. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru kedatangan itu diterjemahkan dari istilah parusia. Kedatangan Tuhan, parusianya Tuhan. Kedatangan dalam arti parusia itu saudara-saudara bukan yang tadinya sekedar ya. Tadinya tidak ada kemudian jadi ada karena dia datang. Tidak saudara-saudara. Parusia itu maknanya sebenarnya dulu pernah datang. Dan sekarang datang untuk yang berikutnya. Dahulu Kristus pernah datang, hadir di tengah-tengah umat manusia, mengenali umat manusia dan mengajarkan segala pengajaran tentang kerajaan Allah, kasih, damai, sukacita, pengampunan dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika datang yang kedua kalinya atau datang yang berikutnya? Adakah itu semua terjadi? Sama nih ya saudara-saudara, saya kasih ilustrasi, maaf kok kaum bapak nih karena saya juga kaum bapak ya.
Sebab rata-rata kejadiannya selalu begini. Misalnya pagi-pagi alarm bunyi. Bangun dua-duanya, suami dan istri. Suami masih ngegeletak di kasur, lalu istri pamit. Aku mau ke dapur ya, mau siap-siap. Ayo kamu juga bangun siap-siap. Lalu pergilah istri. Sebelum pergi sudah kasih pesan. Siap-siap ya, kita harus berangkat. Di dapur utak-atik, lalu datang kembali saudara-saudara ke kamar. Apa yang didapati? Bapak masih tidur nyenyak di kasurnya. Siapa di sini yang seperti itu? Kalau didapati masih tidur seperti itu, saudara-saudara, sang istri tidak lagi membangunkan dengan perkataannya, tetapi membangunkan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia datang ke kamar mandi, dia ambil gayung diisi air. Bangunlah engkau yang tidur, zebiur kaget. Kalau memang pada kedatangannya yang pertama diabaikan, datangan yang kedua diabaikan, begitulah hasilnya. Kita belajar saudara-saudara betapa berharganya seseorang manusia di mata Sang Pencipta. Sebab Sang Pencipta itu mengutus putranya datang ke dalam dunia ini. Melakukan penebusan yang begitu mulia. Supaya manusia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah caranya, ikuti hidup yang kekal. Dengarkan firman dan pengajarannya, jalan kebenaran dan kehidupan. Mari saudara-saudara, maka kita merenungkan perbuatan dosa kita. Hanya melalui pemeriksaan batin yang tulus dan jujur, kita dapat menemukan dan menyadari kesalahan dan kelemahan diri. Yang jadi soal saudara-saudara, kadang-kadang kita lebih suka memeriksa kesalahan dan kelemahan orang lain. Karena itu lebih menyenangkan, maka kita mengejar yang menyenangkan itu. Sedangkan memeriksa hati dengan tulus dan jujur itu tidak menyenangkan. Dan akhirnya kita tidak pernah punya waktu untuk memeriksa diri karena tidak menyenangkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang diteriak-teriaki oleh Yohanes Pembaptis adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Termasuk di dalamnya saudara-saudara ketika bertobat, ketika menyambut Tuhan. Malah ada tambahan lagi saudara-saudara ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membungkuk sesuatu yang tidak enak untuk dilakukan. Membuka tali kasutnya sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dilakukan. Aku harus berkorban, aku harus bersusah payah membungkuk dan membuka tali kasutnya. Itu aja masih dibilang tidak layak. Yohanes Pembaptis ingin mengatakan poin yang penting. Yang tidak menyenangkan itu. Memeriksa diri tentang kelayakan itu. Memeriksa diri untuk melakukan apa-apa itu. Semua yang kita pikirkan, lakukan, perbuat itu tidak menyenangkan. Tapi yang tidak menyenangkan itu mesti dilakukan, saudara. Memeriksa diri itu mesti dilakukan. Memeriksa diri itu berarti memikirkan bagaimana diri dan orang lain menderita akibat perbuatan dosa kita. Memikirkan juga mempertimbangkan apa sih kerugian yang ditimbulkan bagi orang di sekitar kita oleh karena perbuatan dosa kita.
Dan karena itu saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati pada Allah yang Sang Pengampun itu. Ketika yang susah-susah itu mau kita kerjakan dengan bersusah payah, saudara-saudara, mari kita terarah pada Allah yang sungguh-sungguh akan mengampuni mereka yang menyesal dan bertobat. Hari ini kita sudah semakin semarak dengan Natal. Pohon Natal kita lihat, rapat-rapat persiapan Natal sudah terjadi. Latihan drama, latihan paduan suara, gladi-gladi sudah mulai dilakukan, saudara-saudara. Kita mempersiapkan perayaan Natal. Saudara-saudara, dimensi yang spiritual ketika membicarakan tentang persiapan Natal disajikan dalam terang firman Tuhan. Kisah Maria dan Yusuf yang senantiasa kita renungkan dalam masa-masa Natal kita. Mari kita lihat sosok mereka dan teladani mereka. Betapa mereka memiliki hati yang tak terbagi dan begitu murni menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kata-katanya jelas. Dalam firman Tuhan dikatakan di sana, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah dalam hidupku. Perkataan seorang ibu yang sedang menunggu kelahiran. Di tengah-tengah rasa sakit dan penderitaan mengandungnya itu. Di tengah-tengah rasa galau dan takut seorang Yusuf yang tunangannya hamil di luar pernikahannya itu. Di tengah-tengah kekalutannya itu, di tengah-tengah keberadaan dirinya, di tengah-tengah tekanan yang terjadi di luar sana, saudara-saudara. Kesaksian Maria dan Yusuf begitu indah menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah dalam hidupku. Kata-kata itu membuat mereka memusatkan diri pada Kristus yang akan lahir. Jadi ketika kita mau bersama-sama renungkan tentang pertobatan, maka renungkanlah pertanyaan ini. Siapakah pusat kehidupan kita? Siapakah pusat kehidupan saudara-saudara dan saya? Kalau memang pusat kehidupan saudara-saudara dan saya adalah saya sendiri, maka yang akan dipikirkan dan pertimbangkan adalah kehormatan saya, kesenangan saya, gengsi saya. Tetapi kalau pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana ajakan daripada Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lihatlah Dia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pusat kehidupannya adalah Kristus. Sekali lagi, siapakah pusat hidup kita? Yang kedua, apakah jangan-jangan pusat kehidupan kita adalah harta kita? Apakah harta kita? Apakah jabatan kita? Apakah uang? Dan seterusnya. Pertobatan hanya akan terjadi jika pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berikut ada pengumuman dari Komisi Anak. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Saya mewakili panitia Natal Komisi Anak akan menyampaikan beberapa poin untuk kegiatan di tanggal 16 Desember. Mungkin lebih baiknya sebelum saya menyampaikan poin-poin tersebut, kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Wani 1, Noel 1. Halo teman-teman, nama saya Joshua, saya kelas 3. Saya Jason, saya kelas 3. Perkenalkan, nama saya Gabriela Pramila Oktaviani, kelas 4. Saya namanya Gerard Angelo Setiawan, saya sekarang kelas 5. Nama saya Amaris Gracia Cap, kelas 6. Perkenalkan, nama saya Gabriela Veronica Parmezavi, saya kelas 7. Mengolok-ngolok. Itu kayak mengejek orang atau mendorong orang. Pembulian itu kalau diejek teman, dihina-hina, dikata-katain. Ada yang mentally, physically, di sosial media juga. Parah, mukul gitu, gak sakit. Didorong sama dikata-katain. Kayak kenapa ya diejek-ejek, padahal justru karena ngejek dia. Pas itu kayak cuma diejek namanya doang. Gak tahu, pas itu lagi main sama-sama terus tiba-tiba ngejek-ngejek aja gitu doang. Ya biasa-biasa aja, soalnya yang lain juga kayak gitu. Takut dimarahin sama guru. Pernah dimarahinnya kayak cuman ditegur doang baik-baik supaya bisa yang lain kali bisa dimengerti perkataannya, supaya dilakuin gitu. Biasanya main, habis itu kalau menang dibilang hey hacker, padahal nggak nge-hack. Ya kalau Gaby ngomong kadang nggak didengerin, terus kita ditinggal kadang. Diajak main, cuma kadang-kadang dia di WhatsApp bilang bawa ini ya, kita main sama-sama. Habis itu waktu ku bawa, dia nggak mau main, dia main yang lain. Kalau dimarahin sih pernah ya, karena saya salah. Disuruh terus gak mau. Terus kayak disuruh papa, terus aku bilang ke koko atau cece gitu. Ngamuk koko atau cece kan. Makannya Joshua, kadang-kadang makannya kakak, Joshua makan. Habis gitu tengkar. Sering, karena rebutan mainan atau apa gitu makanan. Biasanya tak balas lagi, bisa main sendiri. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya
ngapain balas kejahatan sama kejahatan. Indah di matamu, berharga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Ya Bapak Ibu, dari tayangan video tadi ditayangkan, itu ada realita yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang. Jadi Komisi Anak ingin berperan secara aktif untuk menciptakan gereja ramah anak, karena ini adalah program gereja kita juga ya. Jadi menciptakan gereja ramah anak itu tidak hanya secara fisik bangunan gedung, tapi juga secara psikis maupun hati mereka, agar mereka mau terbuka kepada kita para pelayan jemaat anak, sehingga kita dimampukan untuk dapat menolong mereka dalam kondisi apapun mereka ada. Untuk konsep acara Natal di tanggal 16 Desember tahun 2023 minggu depan jam 4:30 sore, selain ibadah Natal juga ada prosesi perbedaan kelas. Jadi prosesi perbedaan kelas ini nanti teman-temannya sudah kelas 7 akan diadakan prosesi wisuda, juga untuk anak-anak kelas batita yang akan siap sampai dengan kelas 6, sampai dengan kelas 5, mereka akan siap naik ke level kelas yang baru mereka masing-masing. Terus ada konsep Christmas Market Bapak Ibu. Christmas Market ini nanti kami bekerja sama dengan teman-teman remaja, juga para orang tua anak sekolah minggu. Teman-teman remaja akan menjaga corner games, para anak-anak orang tua sekolah minggu, para orang tua anak sekolah minggu itu akan menjaga corner food and beverage. Diharapkan di dalam Christmas Market itu kami bisa melakukan gathering bersama dengan anak sekolah minggu untuk menikmati makan, bercerita, menikmati sukacita Natal bersama. Demikian kami mengundang, mendorong orang tua untuk mengajak anak atau cucunya untuk datang di ibadah Natal tanggal 16 Desember tahun 2023 jam 4:30 sore. Terima kasih, demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, gereja-gereja Tuhan, termasuk di dalamnya GKI Sulung Surabaya ini, sedang mempersiapkan masa raya Natal dan Tahun Baru. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua gereja-gereja Tuhan, secara khusus di kota Surabaya ini. Biarlah ya Tuhan situasi tetap baik, sehingga perayaan ini juga boleh berlangsung dengan baik. Tetapi juga ya Tuhan, biarlah perayaan Natal ini menjadi sebuah momentum di mana setiap anak-anak Tuhan di kota Surabaya ini boleh terus-menerus membangun, menghidupi pertobatan, sehingga keadaan situasi sosial masyarakat terus berkembang dari hari ke hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kota bersama dengan seluruh jajarannya. Berikan hikmat Tuhan ketika mereka menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Mereka boleh mengabdikan dirinya dengan baik. Kami berdoa bagi Indonesia ya Tuhan, di mana kami adalah bagian di dalamnya. 2024 akan dilaksanakan pemilu, dan saat ini kami sudah ada dalam masa kampanye. Tuhan yang menolong kami agar situasi tetap teduh dan damai. Berikan kepada kami warga negara Indonesia ini hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh merespons dengan bijaksana setiap ujaran-ujaran yang muncul di media cetak, sosial, elektronik, dan kami menghadirkan damai sejahtera Tuhan.
sehingga tidak terjadi permusuhan maupun perpecahan di masa menjelang kami pemilihan umum itu nanti. Kami berdoa bagi ketegangan yang terjadi di Timur Tengah sana ya Tuhan. Berikanlah para pemimpin itu hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memutuskan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, apa yang mendatangkan damai sejahtera. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajarkan kami berdoa. Yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya untuk kita memberikan persembahan. Tetapi sebelum kantong persembahan diedarkan, kami ingin menanya kehadiran jemaat yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini, dimohon berdiri. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk berdiri. Nanti akan ditemui oleh majelis yang bertugas. Silakan duduk. Ya. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita akan dibacakan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat diberikan dengan masukkan uang persembahan amplop, atau Bapak Ibu boleh melihat di kursi Bapak Ibu depan ada QRIS itu. Kalau ada yang bawa handphone boleh dicoba. Kalau ada kendala nanti akan disampaikan kepada majelis. Kalau ada yang bawa handphone silakan mencoba. QRIS-nya boleh dicoba, kemudian jumlah persembahannya terserah jemaat. Boleh ada kendala? Kalau ada kendala, mohon nanti setelah kebaktian dapat menghubungi majelis yang bertugas. Sebelum persembahan kita edarkan, kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat dan kebaikan-Mu yang selalu baru melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan kasih kami atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkatilah kehidupan keluarga kami, usaha pekerjaan kami,
serta karya kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan akan diedarkan diiringi dengan lagu PKJ 264. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesama. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Pramudia Hidayat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Sayang
sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan selalu mengenakan dan menunjukkan pertobatan hidup kita setiap hari. Hiduplah berjaga-jaga dan mawas diri, agar kita senantiasa hidup seturut kehendak dan pimpinan Tuhan. Marilah kita katakan dengan segenap hati kita, Tuhan, pimpinlah kami, anak-anak-Mu. Saudara-saudara, Tuhan mengutusmu untuk menjadi lilin kasih di tengah dunia. Kami membawa kasih Tuhan bagi sesama dan dunia. Jadilah sahabat Kristus yang mengasihi sesama, yang dekat dan jauh. Kami adalah saksi Kristus yang hidup. Tetaplah hidup berjaga-jaga dalam persekutuan kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami hidup berkarya menyatakan kasih. Tuhan adalah dan sumber kasih hidup kita. Tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.
ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.